Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita mau bikin keju mozzarella dengan bahan dan alat yang ada di rumah. Jadi bahan-bahannya itu cukup susu murni ya, susu murni, lalu cuka abang-abang, ini mereknya Dixi, terus sama garam krosok. Terus alatnya itu cukup panci yang terbuat dari stainless, sama ini apa ini namanya, kentong, itu juga harus terbuat dari stainless, jangan yang aluminium. Dan ini jangan lupa sendok ukur. Sendok ukurnya itu bisa pakai sendok ukur yang dipakai untuk kue. Nah, satu sendok makannya itu 15 ml ya. Oke, pertama kita panaskan suhunya. Oh ya, jadi pertama adalah kita panaskan susunya. Sambil dipanaskan kita aduk perlahan-lahan. Jadi tuh kita ngaduknya jangan kenceng-kenceng ya. Fungsinya adalah mengaduk itu supaya suhunya itu merata, jadi nggak panas bawahnya aja gitu. Jadi merata ke seluruh lapisan susunya. Terus juga supaya nggak hangus juga gitu. Nah terus panaskan itu sampai berapa derajat? Sebetulnya sampai kurang lebih 42 derajat. Kalau punya termometer boleh pakai termometer. Nah kalau nggak ada, kita pakai yang manual aja, yaitu pakai cara debus pakai jari. Jadi cara gini, anget gitu, berarti belum. Terus coba lagi nih, masih anget, ya udah kita tunggu sampai ketika kita masukin jari kita tuh udah agak panas. Ini udah agak panas nih. Terus kayaknya kalau misalnya gue celupin lagi, tangan gue udah nggak sanggup deh. Nah itu saatnya kita berhenti dan matiin apinya. Nah ini diaduk terus, sambil sesekali dicek nih suhunya. Ini kalau di tangan saya masih berasa adem gitu, jadi belum. Ini susunya udah panas, udah saya matikan apinya. Dia udah menunjukkan 42 derajat Celcius. Terus kalau dipegang tuh udah kayak kita kalau nyentuhnya agak terkejut karena panas. Lalu masukkan 2 sendok makan cuka Dixi, karena kan tadi kita susunya itu 2 liter. Nah, ini masukinnya satu-satu ya. Jadi jangan langsung 2 sendok gitu. Nah, langsung tuang, sambil aduk ya. Nanti tuh sebetulnya akan kelihatan kayak mulai kepisah gitu antara, dan ada butiran-butiran curd gitu tuh, lihat. Nah ini udah mulai bereaksi si cukanya. Aduk terus supaya cukanya itu berbaur merata ke susunya. Nah kalau udah dirasa udah nyampur, kita tambahkan 1 sendok cuka lagi. Masukkan lagi 1 lagi, sambil aduk perlahan. Sudah timbul reaksi-reaksi. Jadi dia memisahkan diri antara cairan dan si curd-nya itu. Ini lihat bentuknya kayak gini nih. Dia kayak Nah kalau misalnya nanti nih pada saat praktek dirasa kayaknya kurang nih cukanya, boleh kok ditambahin pelan-pelan sedikit demi sedikit. Misalnya mau nambahin setengah sendok gitu, nggak apa-apa. Nah ini kan udah kelihatan tuh ya, udah gumpal. Nah kita sambil ngumpulin nih didekat-dekatkan si gumpalannya itu menjadi satu. Untuk selanjutnya nanti kita akan peras. Iya, wah dapatnya kayak banyak nih si mozzanya.
yang dibutuhkan nih ada satu lagi yang belum dikasih tahu, yaitu saringan. Nah kalau misalnya mau modal sedikit bisa juga pakai cheese cloth atau saringan tahu kayak gini. Atau kalau mau pakai kaos juga, kaos bersih juga bisa. Pokoknya yang ada di rumah pakai aja. Nah saat itu saringannya di sini. Nah ini supaya airnya itu cepat apa ya namanya keluar gitu, maksudnya cepat asat si curd-nya ini, ditekan-tekan aja gitu. Nah ini kan kalau gumpal ini kadang suka butuh waktu lama ya untuk ngeluarin airnya. Jadi teman-teman bisa juga nih dipotong-potong dulu supaya airnya bisa keluar dari segala penjuru gitu. Tuh. Tuh, jadi lebih cepat keluar si airnya. Lalu ditekan-tekan. Nah ini sisa airnya itu namanya whey. Whey itu bisa dipakai buat apa? Banyak banget manfaatnya. Ini tuh tinggi protein. Jadi ini bisa dipakai untuk campuran jus juga. Jadi misalnya kalian mau ngejus apa, terus ditambahin ini. Jadi tuh nambahin proteinnya. Terus kalau saya di rumah tuh suka dipakai buat cuci muka atau juga cuci rambut gitu. Terus nah kalau udah dipakai di rumah, biasanya sisanya tuh saya pakai untuk siram tanaman. Whey ini juga sebenarnya masih bisa kita manfaatkan untuk keju lainnya, yaitu keju ricotta. Jadi kita tuh tinggal manasin lagi, nanti tuh akan ada curd lagi, tapi emang dia tuh jumlahnya nggak akan sebanyak ini. Jadi misalnya tuh kalau misalnya hasil dari mozzarella itu banyak, maka si ricottanya tuh malah dikit. Nanti kalau misalnya si mozzarella dikit, biasanya ricottanya jadi banyak. Untuk pembuatan ricotta nanti kita bahas untuk konten selanjutnya ya. Ini bentuknya kalau kita lihat tuh seperti tahu. Nah ada kayak gitu. Untuk selanjutnya kita akan panaskan di dalam wajan yang fungsinya adalah supaya kita bisa membuat si moza ini mulur. Nah ini dipanaskan, jangan lupa apinya kecil aja. Sambil nunggu, nanti lama-lama dia tuh akan mulur. Sambil nunggu, ini kita balik. Nah tuh lihat, kelihatan tuh udah agak stretchy. Ini sambil dipanasin, sambil kita uleni juga dengan cara kita lipat-lipat aja ke bagian tengah. Tuh bisa, ih udah kelihatan tuh. Yeay. Kalau ada airnya, kita bisa satuin dengan whey yang tadi. Ini saya ganti pakai garpu biar gampang. Tuh, udah mulur. Kejunya udah mulur, yeay, berhasil. Tuh. Segampang itu bikin keju mozzarella. Ini harus terus diuleni supaya nih teksturnya nanti rata dan lama-lama akan mengkilap.
Kalau dideketin udah kelihatan. Ya, jangan lupa ini dikasih garam. Garamnya itu pastikan garamnya tidak beriodium. Kalau saya di rumah itu pakai garam krosok. Garam krosok banyak yang nggak tahu. Nah, yang bentuknya kayak gini nih, kasar dan warnanya butek. Kasih garam secukupnya, sesuai selera aja. Nih. Sebetulnya nih untuk memberi rasa bisa dua cara. Yang pertama bisa di sini, bisa juga nanti direndam di akhir. Tapi kalau saya lebih suka di sini, soalnya lebih praktis aja sih. Lalu biarkan si garamnya menyatu dan membaur merata. Ini kalau kita lihat teksturnya sudah mengkilap. Terus kita juga bisa rasain tadi apakah garamnya tuh udah pas, keasinan atau kekurangan. Kita rasain ya. Ini udah cukup garamnya. Setelah itu, nah kita bentuk aja. Nah ini kita lihat kemuluran dari mozzarella hasil karya kita hari ini. Wow, amazing. Keren banget. Nah, ini kita bentuk. Untuk mempertahankan tekstur yang kayak gini, kita akan masukkan ke dalam air dingin, dikasih es, lalu mozzanya kita akan masukkan ke situ. Bentar ya. Ini karena aku merasa teksturnya udah oke, sudah aku matikan. Saatnya mempertahankan tekstur ini. Cemplungin, hap. Ya. Ini, setelah dimasukin ke air, kita bentuk-bentuk tuh si mozzanya. Bagus banget bentuknya, mengkilap gitu. Ini agak debus ya, jadi ini panas banget. Cuman karena ada air, kalau udah nggak tahan tinggal cemplungin aja ke air esnya. Ini dari 2 liter susu sapi hasilnya 215 gram mozzarella.